Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya cintai dan santri online dimanapun Anda berada yang saya muliakan. Malam ini, Alhamdulillah kita kembali mempelajari kitab At-Turas wa Tajdid karya Dr. Hasan Hanafi. Di malam ini kita akan bahas halaman 42, insya Allah sampai 43 ya. Masih tentang pandangan Hanafi mengenai orang-orang yang berusaha melakukan transformasi sosial melalui tradisi, dan ini adalah tantangan-tantangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi bid-dharaini amin ya rabbal alamin. Poin 13 ya. Siyadatut tasawwurul jinsiyyu lil alam. Supremasi konsepsi seksual tentang alam semesta. Ini adalah hal yang muncul pada orang-orang yang berusaha mengubah masyarakat dengan sarana tradisi, yaitu apa? Terlalu menggunakan konsepsi seksual tentang alam. Apa maksudnya? Ini kita bisa memahami dari keterangan selanjutnya. Wal bidayatu bil hijab. Permulaan dakwahnya itu membahas tentang hijab, kerudung, pakai ya nutup aurat atau tidak, syar'i atau tidak, semacam itu. Wa adamul ikhtilat. Ada larangan untuk ikhtilat. Ikhtilat itu bercampur antara laki-laki dan perempuan. Ayo dipisah, gitu kan. Wal amru bi ghaddil basar, dan perintah untuk mengekang atau menjaga mata. Nunduk, jangan melihat lawan jenis, laki ke perempuan, perempuan laki. Wa khafdis saut, dan melirihkan suara, utamanya untuk perempuan. Ataupun kalau laki-laki ada ayat yang sering dirujuk itu apa? Inna angkarol aswat la sautul hamir. Ya. Suara yang paling buruk adalah suara keledai. Kalau orang Mesir nyebutnya bukan hamir tapi humar. Humar itu keledai. Ya. Itu sama juga. Suaranya jangan keras-keras, lirih saja. Kaum tradisionalis yang salafi, tapi salafinya nggak model-model pondok salah model kita ya. Maksudnya orang-orang yang ya saudara sebelah kita lah. Itu biasanya mengarus utamakan hal-hal yang sifatnya pembedaan seksual. Ya. Seperti yang tadi. Jangan dicampur dan juga pakailah hijab. Wa kullama isdadal hijabu isdadat tirrahbatu fi ma'rifatil mastur. Semakin ditutup ya tubuh atau apapun ya, isdadatir rahbah fi ma'rifatil mastur, maka akan bertambahlah keinginan untuk mengetahui yang tertutup. Ini terjadi kayak di Saudi ya. Saudi kan semua orang masuk rata-rata pakai cadar kalau perempuan. Pakaian hitam-hitam, pakai cadar, laki-lakinya pakai putih gitu. Tapi justru di sana, mohon maaf ini, kita true ya sesuai dengan kenyataan saja. Justru pelecehan seksual tinggi, homoseksual tinggi, itu. Bahkan pembantu itu dianggap seperti budak. Ya karena tadi terlalu ditutup, semakin dilarang itu semakin takut apa semakin dilanggar, Mas? Dilarang sama jangan disuruh kan? Ya kita ngerasain gitu. Penasaran kan? Oh ya itu. Semakin tadi pemisahan itu pada titik tertentu kalau terlalu ketat, laki-laki, perempuan itu bahaya loh. Kenapa di pesantren-pesantren yang hanya laki-laki saja akhirnya ada meril, ya kan? Ada homoseksual. Ya karena itu
Dia tadi semakin ditutupi, semakin dipisah, maka kemudian dia melenceng, pengen tahu, tapi kemudian ada nih ganteng nih, cantik nih, padahal aslinya ganteng, jadi matanya siwer lihat cowok ganteng jadi cewek cantik, ya kan? Begitu juga di pesantren ataupun ya kebetulan banyaknya di pesantren ya, yang perempuan semua, lesbian juga ada. Maka ada beberapa pesantren yang menyatukan. Yo kamar pasti bisa ya, nggak mungkin kamar nyatu nggak rusak. Tapi sekolahnya bareng. Contohnya pesantren Darul Qolam tuh di Banten lah ya. Di Banten itu santrinya padahal banyak, santrinya banyak, tapi sekolahnya mereka nyatu laki perempuan. Seperti aliyah pada umumnya lah. Nah itu ternyata lebih aman ya dibanding kalau dipisah secara total. Karena tadi kulamasdadal hijab isdada ar-rahbah fi ma'rifatil al-mastur ya. Wa da'wa asiyasiyah al-istimaiyah arhabunitokon. Seruan politik dan sosial itu arhab, lebih luas nitokon cakupannya, wa ausa'u min hadat tasawur al-jinsi, dan lebih lebar daripada konsepsi seksual lil alaqat al-istimaiyah, daripada konsepsi seksual tentang hubungan kemasyarakatan. Persoalannya itu bukan cuman pakai hijab atau enggak, maksudnya gitu loh. Emangnya kalau pakai semua nih masyarakat di Jakarta yang muslimah pakai hijab semua langsung islami? Belum tentu. Ya. Harus dipisah nih. Misalnya tiba-tiba Jakarta menerapkan penerapan syariat Islam dan kemudian disimplifikasi kepada pembedaan seksual tadi. Kereta api udah dipisah ya, ada gerbong perempuan ya, tapi kan ada gerbong yang campur kan. Ini benar-benar pisah. Transjakarta pisah, apa aja pisah. Seolah-olah wah ini ukuran keberislaman kayak gitu. Nggak sesederhana itu. Ya. Kalau kemudian udah pakai jilbab, seolah-olah selesai semua persoalan. Kalau belum banyak yang tidak pakai hijab, seolah-olah ini akhlaknya buruk. Gitu. Ini Hanafi bilang persoalan sosial jauh lebih luas daripada sekedar urusan menutup aurat atau tidak. Ya. Seolah-olah kalau tempo hari ada kasus Inul Daratista ya zaman dulu yang kemudian dibela Mas Gus Dur, itu seolah-olah Indonesia runtuh. Sekarang yang jogetnya lebih parah dari Inul lebih banyak, Indonesia baik-baik aja. Biasanya itu karena sebenarnya lebih luas daripada itu. Ya. Nah, walimada yusannaful muatinu ila rajulin wa mra'atin. Kenapa warga masyarakat itu diklasifikasi ke laki-laki dan perempuan? Walimada yang duru ilal insan. Kenapa orang melihat kepada manusia bi'tibarihi dzakaron au unsa, dengan mempertimbangkan kelelakian atau keperempuanannya. Ini gender. Kalau yang tadi rojul wa mro'ah itu melihat manusia secara seksual. Ya, kan ada beda ya. Kalau zakar wa nanti ada ini sebenarnya ini rijal ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu rijal di situ itu maksudnya adalah kelelakian. Nisanya artinya adalah keperempuanan. Artinya ar-rijal itu maksudnya adalah maskulinitas. Maskulinitas itu adalah pemimpin bagi yang femininitas ya. Nih. Ini gender, ada yang seks, ada yang beda ini ya. Ini
ini seks ya, ini gender. Kalau seks ini faktornya adalah biologis. Jadi ada laki-laki dan perempuan, biologis. Laki-laki itu punya penis, ya, bisa membuahi, punya spermatozoa. Sementara perempuan punya vagina, kemudian nanti dia punya rahim, bisa dibuahi, dan juga bisa nggak tahu, laki-laki kayak misalnya yang katanya gede itu bisa nyusuin kayak Aderai gitu, kan sepertinya enggak ya. Ya kan. Nah, ini jadi kalau ini maskulin ya, ini feminin. Ini paling tidak kita, walaupun ini nanti Hanafi kita kelewati ini ya, kita tapi jelasin dulu sedikit. Di Indonesia itu kadang, tidak hanya di Indonesia, di masyarakat Islam secara umum itu tidak membedakan hal itu. Ya. Seolah-olah maskulin itu pasti laki-laki, feminin itu pasti perempuan, padahal kan belum tentu, ya kan? Ada nggak laki-laki yang feminin? Ada. Perempuan yang maskulin? Ada. Ah, gitu tadi. Jadi kalau ini biologis. Kalau ini nih sifatnya sebenarnya ada psikis juga, psikis sama sosiologis. Semacam itu. Nah, itu beda. Ini ada bentukan ini. Memang kalau psikis memang nanti ada tuh cewek cantik, tapi giran ditanya itu sama Denny Sumargo, dia ngaku sebenarnya dia tadinya laki-laki. Saya lupa namanya siapa itu. Seleb lah, pokoknya seleb. Ya kayak gitu. Dia laki-laki, tapi dia lebih nyaman karena dia punya kecenderungan feminin yang tinggi, dia kemudian lebih nyaman sebagai perempuan. Nah, setelah ini ya, Hanafi tapi terkait dengan hal ini, dia tidak begitu setuju. 5 dayusonnaful insan ila dzakarin wa untha au ila rijalin wa nisa gitu ya. Kenapa manusia harus dilihat dari sisi apakah dia laki-laki perempuan, apakah dia maskulin atau feminin? Nah, Hanafi lebih, kalau kita membaca teks-teks yang lebih diutamakan adalah dia melihat manusia itu dari sisi kelas sosialnya, Mas. Ya. Apakah dia kelas atas ya atau bawah, misalnya gitu ya, penguasa atau rakyat gitu. Kemudian selain itu, selain kelas, yang dilihat adalah orientasi berpikir. Ya. Apakah dia itu cenderung status quo, berarti membela penguasa, atau dia orang yang progresif ya. Dia membela rakyat. Ini ini kanan ya. Ini kiri. Nah, Hanafi lebih nyaman mengklasifikasi orang di sisi itu. Kenapa? Karena tidak semua perempuan itu pasti progresif loh. Ya, tidak semua feminis. Apakah feminis itu pasti kemudian dia itu progresif? Belum tentu. Ya, mungkin juga status quo. Ya. Maskulin itu apakah kemudian dia pasti status quo? Laki-laki itu status quo? Belum tentu juga. Ya. Ada istilahnya feminis berpenis dulu ada bukunya, feminis berpenis kan ada, ya kan? Laki sih, tapi dia mengkritik dominasi maskulin ya, semacam itu, dominasi laki-laki kayak gitu. Nah, ini artinya dia progresif. Nah, progresivitas, kekirian ini nih yang diutamakan ya. Rakyat, orang-orang yang lemah itu yang dibela. Dan di sini
tidak peduli apakah laki atau perempuan, asalkan dia mustad'afin dibela semacam itu. Nah, Hanafi lebih melihatnya ke situ. Lagi pula kalau ngomong soal dengan orang-orang feminis, tapi kalau ngomong dengan orang-orang yang tadi ya tradisionalis yang konservatif, dia melihat apa sih urusannya kok harus dibeda-bedakan dan seterusnya. Udahlah, kita lihat dia sebagai manusia. Ini poinnya di sini. Inna ta'qidan nadroh al-insaniyah. Sungguhnya pengukuhan pandangan humanis awil i'lana anit thawrah as-siyasiyah, atau mengumumkan revolusi politik, min sya'nihi, pada dasarnya ihdatsu sauratin fis sulukil fardi. Pada dasarnya itu adalah upaya yang menghasilkan revolusi pada perilaku individu. Revolusi itu bisa dihasilkan dari mana? Dari pandangan humanis dan revolusioner. Jadi kalau mau revolusi, maka utamanya adalah yang dilihat adalah manusia, utamanya gitu. Ya. Manusia yang lemah, sebenarnya tadi ya, yang kemudian perlu ditransformasi lebih lanjut dari kondisi yang buruk menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi jauh lebih baik. Nah itu artinya Hanafi di sini tidak terkotak-kotak di sini ya, dia lebih cenderung ke humanisme revolusioner. Ini Hanafi di sini. Dia bukan feminis. Oke. Duna mahajatin ila luju'i ila tasnifil jinsi lil mawatin. Tadi ya, humanisme revolusioner itu bisa menghasilkan revolusi perilaku individu duna mahajatin, tanpa dibutuhkan ila luju, untuk masuk ila tasnifil jinsi, pada klasifikasi seksual lil mawatin, pada warga ya, tanpa memerlukan upaya untuk mengklasifikasi masyarakat secara seksual ya. Ini bisa menghasilkan revolusi tindakan individu tanpa memecah-mecah semacam itu. Khosotan, utamanya, wa ingkana la yadullu ala fadilah, terutama apabila klasifikasi tadi ya, pembeda-bedaan tadi, la yadullu ala fadilah, tidak menunjukkan kebajikan, bal yadullu ala rohbah jinsiyah makbutah, melainkan justru menunjukkan keinginan libido yang tertekan. Dipisah-pisah, tapi ternyata ini ada libido yang ditekan, yang kemudian bisa melesat lebih bahaya ya. Al amru idza doko itasa ya, seperti tadi. Kalian dari SD, SMP dipisah sedemikian rupa, nggak pernah ketemu perempuan gitu kan. Ketemu perempuan bahaya itu. Jadi pisah tadi sebenarnya ya semacam itu ya. Au hirman jinsi, atau pengekangan kelompok seksual tertentu fi halatin minat tasami, di kondisi yang disublimasi wal i'la'i, dan pemuliaan, atau justru mengekang kelompok seksual tertentu yang sesungguhnya dia itu padahal oleh Islam itu dimuliakan. Pengekangan perempuan maksudnya ya. Misah-misah kayak gitu, tapi dipisah antara laki dan perempuan, yang mana ini bisa menjadikan libido yang dipisah itu malah tertekan dan akhirnya berbahaya di kemudian hari. Atau yang kedua, malah ini melakukan pengekangan pada kelompok tertentu yang sebenarnya selama ini dimuliakan, perempuan. Ya. Apakah Nabi Muhammad melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang tadi ya, salafis tadi? Kan enggak. Ya. Nabi Muhammad tuh misalnya begini, kita contoh misalnya Taliban, ya, ISIS,
Itu kan ketika menang mereka langsung segregasi masyarakat tuh. Laki perempuan. Perempuan kalau di Afghanistan ketika dipimpin oleh Taliban itu kan nggak boleh sekolah. Ya, sekolahnya dibatasi. Pakaiannya dibatasi. Macam itu. Oh, seperti tadi. Lazim hijab. Ya kan? Atau minimal syar'i. Termasuk ini tentang, ini kalau di Indonesia, di Aceh kan. Di Aceh itu kan ada aturan rigid terkait pakaian untuk perempuan. Celana nggak boleh yang apa gitu ya. Udah kayak pesantren. Jadi satu provinsi tapi udah kayak satu pesantren aja, aturan-aturan pakaiannya ketat. Nggak boleh berdua-duaan. Ini langsung ditangkap. Ada polisi hisbah kalau nggak salah ya istilahnya ya. Polisi syariat lah semacam ini. Nah, itu pelecehan intelektual, pelecehan kedewasaan juga ya. Dan apalagi dalam hal ini kerap kali yang didisiplin utamanya adalah perempuan. Padahal di Islam sendiri perempuan itu sedemikian dijunjung tinggi oleh Nabi Muhammad. Contohnya misalnya istri-istri Nabi aja lah ya. Khadijah itu kan pengusaha ya. Demi Islam beliau menghabiskan semuanya bisa dibilang. Aisyah itu kan istri Nabi yang sangat cerdas. Kemudian ada Hafsah yang kemudian dengan upayanya kita akhirnya bisa megang Al-Quran itu kan Hafsah istri Nabi juga. Artinya perempuan itu punya peran sosial yang luar biasa ya. Dan itu interaksi dengan laki-laki juga oke-oke aja ya, nggak yang mesum-mesum amat lah ya semacam itu. Ini jadi mandang manusia seperti padahal manusianya dewasa seperti mandang anak-anak jadinya ya. Dan pandangannya mesum. Oke, yang ke-14. Al-bidayatu bil muharramat. Kaum salafi tadi juga ketika berusaha mengubah masyarakat, al-bidayah permulaannya bil muharramat dengan hal-hal yang dilarang. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi tadi ya. Wa tasydid fil uqubat, dan penekanan pada hukuman-hukuman. Ada hukum cambuk lah, kan di Aceh ada ya hukum cambuk. Hukum cambuk, hukum rajam, hukum potong tangan. Untung di Aceh nggak sampai ke situ. Tapi kayak di Afghanistan, di ISIS tempo hari ada itu rajam dan seterusnya. Wa isdaru qawaim lil mamnuat, dan menerbitkan daftar barang-barang yang terlarang. Ya kayak di Indonesia misalnya ada sertifikat halal lah ya. Sertifikat apa halal bener ya? Iya benar. Itu malah keliru kan. Saya udah pernah bilang kalian. Segala sesuatu itu al aslu fil asya al ibahah, ya kan? Semua itu boleh. Masa kemudian misalnya taplak, ini halal kan? Emangnya kita akan makan taplak? Aneh kan? Itu tadi. Ini juga tadi. Kemudian akhirnya kalau tidak ada stempel halal, kemudian tidak berani ngejual. Dan ya orang-orang yang awam akhirnya kan ngikut ya. Perusahaan itu akhirnya banyak yang ngikut. Kulkas halal, apalagi panci halal, teflon halal, apa itu ya. Ya kalau sampai ke taraf yang lebih parah nanti selain yang ada logo halalnya dianggap haram. Wow, itu parah itu. Parah itu. Ini masa handphone kemudian handphone haram. Ya kan ini kan semuanya pada dasarnya mubah semuanya, ya kan? Nah itu tadi. Wa ja'ala suluk al-insani tahqiqan lin nawahi, dan menjadikan perilaku manusia sebagai realisasi bagi larangan-larangan duna dzikrin lil mubahat, tanpa menyebutkan hal-hal yang diperbolehkan. Allati yumkinu lil insan, yang memungkinkan bagi manusia ayat tasila min khilaliha bitabi'ah, untuk berhubungan dengan alam melalui hal-hal yang diperbolehkan itu.
Yang disebutkan nggak boleh. Kayak bahasanya ini ya, bahasanya ini jangan, ini gitu kan. Jangan semua. Iya. Banyak yang haramnya gitu. Jadi ada misalnya begini deh. Kalau saya prinsipnya tadi al-aslu fil asyalibah ya. Kalian kalau semoga punya kesempatan keliling dunia lah ya. Itu. Kalau kalian cara pandangnya model salafi kayak gini, susah kalian makan. Susah. Ini waduh, ini yang misalnya daging ya. Ini yang nyembelih muslim atau tidak? Baca bismillah enggak? Enggak makan kalian. Susah. Akhirnya jadi mohon maaf jadi kayak orang Yahudi. Kosher. Gini. Kita Islam itu syariat Nabi Muhammad itu kan ada larangan tapi tidak seketat syariatnya orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu memang betul. Gelas itu harus standar teh ini ya. Teh, gula, apa itu ada standarnya. Kosher atau tidak? Kosher itu lebih halal plus. Jadi kalau makanan Yahudi itu dijamin halalnya lebih halal daripada makanan kita. Saya punya sahabat orang Yahudi datang ke rumah. Itu saya tawarin makanan sate apa, nggak ada yang disentuh. Nggak ada. Minumannya air putih. Buah dia baru makan. Karena nggak kosher. Saya muslim itu ada halal nggak cukup. Iya, nah itu nih. Kalau kita umat Islam yang sebenarnya jauh lebih leluasa daripada orang Yahudi, tapi kemudian sampai teflon aja diharuskan halal atau tidak, kita jadi Yahudi, ya. Gitu menjadi Yahudi secara tidak sadar, gitu. Oke. Kalau terlalu banyak yang diharamkan, kemudian tadi tidak disebutkan mana yang boleh. Ya, yang bolehnya jadinya sedikit. Akhirnya kita takut menghadapi alam semesta. Urailo, apa? Mau penelitian misalnya gini loh. Misalnya begini, contoh nih ya, banyaknya muharramat dibandingkan yang mubahat ya. Penelitian tentang, karena ini Mesir ya, yang nulis orang Mesir, penelitian tentang mumi-mumi itu kan mulai ada setelah Napoleon Bonaparte mengalahkan Mesir ya, tahun 1789 berarti ya kan, abad ke-18-an. Itu kemudian Egyptologi datang. Diteliti sedemikian rupa, makam dibongkar. Coba kalau kita ngomongnya Orailo, orang Jawa, orang Pekalongan, Orailo, ini makam masa dibongkar, maka tidak akan diketahui itu rahasia-rahasia yang ilmiah ya di balik makam-makam dahsyat yang ada di perut Mesir sebenarnya itu. Ya, tadi. Padahal ini alam semesta ini banyak hal yang menarik di dalamnya ya. Ini nanti akan dibahas tentang tabu ya. Tabu itu kayak misalnya apa? Kita yang haram untung ya tidak terlalu banyak ya yang disebut ya. Apa? Qurimat alaikumul maitatu wadamu walahmal khinzir ya kan? Minimal yang kesebutkan itu kan. Darah, bangkai dan daging babi. Tapi kemudian daging babi itu tabu kita loh. Ya kan? Kenapa diharamkan? Gak ada penjelasannya. Nah itu idealnya ini diteliti juga. Nanti ada kata-kata di situ. Di sini ada kata-kata hal yang dilarang itu idealnya diteliti ulang. Ya. Oke, kita lanjutkan. Wa ja'alal alama muatinun lisyubuhat. Tadi ya, mereka menjadikan alam semesta tempat bagi hal yang remang-remang. La yajuzu lil insan ayyahuma haulaha.
Manusia dilarang untuk berkeliaran di sekitarnya. Khosyatat tarodi fiha. Dikhawatirkan mereka jatuh di dalamnya. Banyak yang remang-remang, nggak boleh, awas. Banyak ditakut-takutin gitu. Akhirnya ya seperti yang kita alami lah. Di Indonesia ini kan waktu kita kecil kan sebenarnya sebagian besar kita itu banyak nanya. Kenapa sih? Apa sih? Gitu kan. Tapi kecenderungan orang tua kita, kakak-kakak kita, dan lingkungan kita itu kan mengerem daya tanya kita. Gak usah nanya itu. Tambah kalau di pesantren ada kayak apa Bani Israel nanya mulu, ya kan? Itu tuh Bani Israel loh nanya mulu. Akhirnya kita takut untuk bertanya. Nah itu apa namanya? Kita akhirnya takut nanti. Syubhat ini. Bertanya itu salah. Nanya kemudian nggak boleh. Coba, misalnya gini deh. Kenapa di Indonesia ini banyak MBA ya, apa married by accident, ya tahu ya, apa namanya hamil dulu baru kemudian nikah, ya kan? Umur baru SMA, SMP bahkan itu ada yang itu. Kenapa? Itu karena pendidikan seksual di Indonesia itu dianggap tabu. Padahal anak muda ketika dia mulai akil balik, nggak laki, nggak perempuan, pengen tahu hal itu. Tapi nggak dikasih tahu oleh guru, oleh orang tua, oleh orang-orang yang punya otoritatif untuk memberitahu. Akhirnya apa? Cuma bisik-bisik antar teman yang sama-sama begonya. Akhirnya ya yang diketahui hal yang kacau. Ya kan? Pengen tahu ya seperti tadi. Ketika ada larangan, kulamas dada al-hijab, isdada ar-rohbah fi ma'rifatil mastur, ya kan? Semakin ditutupi, semakin pengen tahu kita. Seks itu gimana sih? Saya gini, anak saya itu yang bayi itu sering mau hamil gitu, sering anak saya. Itu kan banyak aja, kok bisa ya? Nggak boleh. Padahal itu nanti kita perlu cara untuk menjelaskan, tapi ya sesuai dengan kadar kemampuan anak ya. Kalian ini kan nanti bakal jadi bapak juga kan. Bapak untuk generasi baru. Jangan pakai cara-cara baby boomer dan seterusnya. Bapak-bapak kita yang lama. Yang kemudian nggak ada interaksinya dengan kita kan jarang ya. Jadi kalau kita ini generasi milenial atau sebagian mungkin ada yang Gen Z gitu kan. Tantangan kita jauh lebih tinggi, maka kita pun harus lebih canggih lagi. Jangan pakai cara yang lama yang terlalu tertutup. Semacam itu ya. Oke. Tadi hada kulluhu, semua ini yamna'u thiqah bainal insan wal alam. Mencegah kepercayaan diri manusia antara manusia dengan alam. Wa yad'u fil insani al khaufa badala syaja'ah, dan meletakkan pada manusia perasaan takut badala syaja'ah daripada keberanian. Wal ihjam kekangan badal ikdam daripada maju progresif. Wa yaj'alul insana mutasyakkikan, menjadikan manusia itu ragu fisulukihi dalam perilakunya. Muttahiman li nafsi, dia penuh curiga pada dirinya. Nadiman bistimror, selalu menyesal alama fa'ala atas segala yang dilakukan. Mimma yurasahu fi nafsi al-ihsasa bidanbi, yang meresapkan pada dirinya perasaan berdosa. An-natij anil iktirab minat tabu, yang muncul karena berdekatan dengan tabu, larangan. Au min mujarrodit tafkir fihi, atau hanya karena memikirkan tentang yang tabu. Coba saya tadi misalnya ngomong apa? Kenapa sih babi diharamkan? Nggak boleh bahas kayak gitu, ya kan? Banyak larangan-larangan, padahal kenapa ya? Karena mengandung cacing pita, kan ada yang gitu kan? Apakah benar? Kemana? Ada yang bilang apa yang kita makan itu mempengaruhi perilaku kita. Nah, ini semua asumsi-asumsi loh. Babi itu makanannya jorok, bahkan kotorannya sendiri pun dimakan oleh babi. Kalau kita kemudian memakan babi, maka kita juga akan jorok seperti babi. Ini kan, tapi masih asumsi-asumsi semua.
ya kan? Perlu penelitian lebih lanjut sebenarnya. Tapi kemudian kita paling banyak bilang, oh ini hal yang tauqifi, sesuatu yang sudah ditentukan dari sono. Misalnya, ya hal-hal yang semacam itu ya. Hal-hal yang dianggap tabu, tabunya Islam salah satunya ya itu tadi babi ya, itu babi tabu kita. Kayak orang India Hindu ya, tabunya kan sapi. Ya, sapi itu kan kayak Aderai tadi saya nyebut Aderai kan nggak makan sapi, dia orang Bali. Orang Bali menghormati sapi. Itu padahal bagi kita sapi enak ya kan. Tuh, bagi orang-orang Kristiani babi itu enak. Bahkan ada teman saya dulu, OB kantor saya itu, dia orang agamanya nggak jelas lah, bapaknya campur baur lah, orang Solo. Kemudian saya tanya, Mas, daging apa aja yang udah dimakan? Wah, apa aja udah katanya. Nah, saya tanyain, dari sekian banyak daging yang Mas sudah cobain, daging apa yang paling enak? Daging anjing katanya. Oh iya, tapi ya saya sekedar pengen tahu doang gitu. Artinya bagi dia daging anjing itu enak, sekarang udah dilarang ya. Bagi orang yang menghalalkannya pun juga dilarang. Tapi itu tadi dilarangnya babi bagi kita umat Islam itu kan sebenarnya ada pertanyaan juga di dalamnya. Oke. Ya. Wa min mujahid tafsir wal wa'yu as-siyasiyu, kesadaran politik, yatatallabu al-qadha ala kulli hadhil muharramat. Kesadaran politik itu memerlukan penghapusan semua tabu-tabu ini. Allati tahdha'u li tahlil akli, yang mana tabu itu tunduk pada analisis rasional, waliwasfil waqi, dan tunduk pada deskripsi realitas yang tadi ya. Ini perlu diidentifikasi lagi. Hal yang nggak boleh, hal yang kok boleh. Termasuk misalnya, mohon maaf nih, kita ngomong perempuan nggak boleh tanpa kerudung misalnya gitu. Itu kan di Timur Tengah kan. Itu pasti ada unsur-unsur yang realistis di dalamnya zaman Nabi ya. Ada asbabul nuzul, asbabul wurudnya di situ. Zaman itu. Di Indonesia bunyai zaman-zaman ke Hashim dan seterusnya itu kan pakai kerudungnya seperti Bu Sinta gitu kan, sesimpel itu. Yang mana sekarang oleh orang-orang yang salafi itu dianggapnya ini kurang syar'i nih. Ya itu tadi. Ini ada unsur-unsur yang perlu dianalisis lebih lanjut yang muharramat itu. Mimma yu'idu as-siqqah lil insan. Analisis itu bisa mengembalikan as-siqqah, keyakinan, PD ya, lil insan pada manusia, bainahu wa baina suluki, antara dirinya dengan perilakunya, wa bainahu wa bainal alam, antara dirinya dengan alam semesta. Tadi kalau dia menganalisis lebih lanjut tanpa terlalu takut dan dia berani maju, maka dia akan pede meneliti berbagai hal yang selama ini ditakut-takuti lah. Contoh misalnya ya, orang orang Jawa Tengah, orang Jogja itu kan terlalu mengagungkan salah satunya ya Laut Selatan. Ya, Nyi Roro Kidul memang gitu kan. Itu kan tabu juga, nggak boleh pakai baju warna apa? Hijau ya. Hijau. Itu kan bagian-bagian dari tabu. Tapi ini apa sih? Tadi perlu ada tahlil akli, analisis rasional, dan juga wasf al-waqi, deskripsi atas realitas. Ada persoalan apa ini? Ini sebenarnya hanya mitoskah atau memang realkah? Dan ini tabu ini ada manfaatnya tentu, tapi sebenarnya ini apa secara sesungguhnya itu seperti apa? Nah itu ya. Itu nanti kita akan jauh lebih pede untuk menghadapi realitas. Lanjut ya. Jadi kita mulainya agak mundur. 15. Mas, ini 13 sampai 15 itu saya mengkait. Al-bidayatu biqawaninil uqubat.
permulaan kaum salafi tadi dalam berdakwah itu biqawanin al-uqubat, dengan aturan-aturan tentang hukuman. Au bitatbiqil hudud, atau dengan menerapkan batasan-batasan hukum. Hukuman juga ya, hudud itu juga sama. Hudud dan iqabat itu kurang lebih sama lah. Kita artikan hukuman saja. Wa ka'annal islama ya'ti awalan birrajmi. Seolah-olah Islam itu pada mulanya hadir dengan hukuman rajam. Hukuman mati ya. Rajam itu kan orang dilempari batu sampai mati. Wal qatli. Seolah-olah Islam datang pertama mula-mula dengan pembunuhan atau peperangan. Wa qatil yadi, dengan potong tangan. Wa ta'dzib, dan sanksi li unasin, bagi orang-orang la ya'ishuna fi bi'atin islamiyatin, yang tidak hidup di lingkungan islami, walam yutarabbau at-tarbiyah al-islamiyah, dan belum dididik secara islami, walam ya'khudu huquqahum, dan tidak mengambil hak mereka allati atat halahumud daulah al-islamiyah, yang telah diberikan oleh negara Islam kepada mereka. Ini ngait dengan yang tadi. Selain mereka mulai dengan pemisahan laki dan perempuan, juga kemudian hal-hal yang diharamkan. Kemudian selanjutnya adalah mulainya itu dengan hukum jinayat. Ya. Harus ada nih hukum potong tangan, ya, atau rajam dan seterusnya. Ya, contoh yang paling konkret sekarang di dunia ya ISIS sama Taliban, itu kan dijalankan itu. Pertama kali mereka menang menguasai kawasan itu, maka yang diberlakukan adalah hukum pidana ala abad pertengahan itu. Hukum rajam, hukum cambuk minimal, hukum potong tangan, dan idam lah ya, hukum mati. Apakah Islam pertama kali datang dengan hukum pidana? Kan ya tidak, ya kan? Justru Islam itu datang dengan apa? Bukan. Dengan kampanye literasi. Ya kan? Iqra. Iya. Jadi Islam itu risalah awalnya adalah literasi loh. Belum ngomongin Tuhan Mang Maha Esa, Mas. Iqra duluan. Baru bismi rabbikal ladzi khalaq kan. Baru ngomongin ada Tuhan gitu. Baca dulu. Artinya kalau kemudian umat Islam berkuasa, yang ditawarkan pertama kali adalah hukum pidana, yaitu tidak sesuai dengan sirah Nabi, ya. Balhum ya'ishuna fi mujtama'il istighlal wal faqr. Padahal mereka hidup di masyarakat yang eksploitatif dan miskin. Jadi, kenapa harus memberlakukan hukuman rajam dan potong tangan? Padahal kita ini hidup di masyarakat yang di satu sisi para penguasanya itu istighlal, eksploitatif, maruk. Di sisi lain masyarakatnya itu fakir. Ya. Perlukah potong tangan? Mungkin perlu bagi yang tadi koruptor. Tapi kemudian yang seringkali menjadi dinyatakan pelaku pencurian sampai di Saudi sekalipun, itu kan rakyat kecil, Mas, ya. Bukan para pangeran, ya. Wa min thamma, dan dari situ yaskutu haddul qat'i bisyubhah. Runtuhlah hukum potong tangan karena adanya kesamaran. Ya. Hukum potong tangan tidak berlaku di masyarakat yang satu sisi orang-orangnya itu masyarakat atau rakyatnya itu fakir miskin, penguasanya itu mustaghil, yang eksploitatif. Kalau kemudian potong tangan, akhirnya ya, padahal jangan-jangan nih rakyat itu
merampas haknya sendiri. Nah, gitu kan. Revolusi dan seterusnya. Nah, menurut Hanafi ini hukum potong tangan itu syubhat justru di masyarakat yang masih tingkat ekonominya jurang ekonominya tinggi antara the have dan tidak ya. Wa yuwajihuna al-itharah al-jinsiyah fi kulli madharin min madhahiril hayat. Dan mereka berhadapan dengan dorongan seksual di semua fenomena kehidupan. Wa min thamma yasqutu haddur rajmi bisyubhah. Dari situ maka hukum rajam juga tidak berlaku karena samar-samar. Di masyarakat kayak kita ini kan hukum rajam itu juga samar-samar. Kenapa? Karena hukum zina, hukuman bagi pezina itu bisa berlaku pada orang yang disaksikan oleh minimal 2 orang bahwa yang bersangkutan itu memang melakukannya. Ya. Iyanan. Itu kan susah. Ya, membuktikannya susah. Di sisi lain, ada beberapa ketentuan yang memungkinkan kita untuk menghindari itu. Contoh, ada ada nikah mut'ah di kawasan orang-orang Syiah. Ada apa lagi? Misyar, nikah misyar ala orang Saudi itu. Ada janda boleh menikahkan dirinya sendiri. Itu kan gimana mau ngerajam? Susah. Ya, syubhat. Waqad wasafal usuliyun ahkamal wad'i. Kaum jurispruden, ya pakar jurisprudensi usuli, itu telah mendeskripsikan ahkamal wad'i, hukum positif. Wa ja'aluha qaimatan 'ala sababi wasyarti wal mani. Hukum positif itu berdiri di atas sebab, syarat dan penghalang ya. Wa bitahaqquqi syur'amati. Bil idhofa ilal azimah, ditambah dengan adanya motif, wa rukhsah, keringanan, wasihah, kesahan, wal butlan, dan kebatalan. Fa kullu haddin la budda ayyatawafara fihi sababuhu. Setiap hukuman itu harus memenuhi sebabnya. Wa bitahaqquqi syartihi, dengan merealisasikan syaratnya. Wala yujadu mani'un fi tahqiqi, dan tidak ada penghalang untuk merealisasikannya. Ini intinya ingin dikatakan Hanafi itu hukuman potong tangan, hukuman rajam yang ada di Al-Quran atau As-Sunnah itu sudah diformulasi lebih lanjut oleh pakar jurisprudensi tentang syarat-syarat pemberlakuan hukum itu. Jadi tidak semata-mata ketemu orang yang mencuri langsung dipotong gitu loh. Harus dilihat dulu sebabnya, ada maninya tidak, syarat dipenuhi untuk dipotong atau tidak, semacam itu ya. Ini seperti contoh. Fa syartu tatbiqil haddil qat'i, syarat pelaksanaan hukuman potong tangan, huwa syariqatu ala syab'in la anju'in, adalah pencurian yang terjadi karena kenyang, bukan karena lapar. Zaman Umar sebagai khalifah saat itu, ada pencuri itu tidak dipotong tangannya. Karena apa? Dia mencuri bukan karena ingin memperkaya diri, melainkan dia memang butuh untuk makan. Artinya di kawasan yang masih miskin kayak gitu, kalau potong tangan, semua orang miskin buntung kabeh gitu, ya kan? Ya enggak, parah ya. Oke. Wa bisa babi tadbiqil haddi wa sababu tadbiqil haddi huwa tawafurul ahliyati. Sebab pelaksanaan hukuman adalah terpenuhinya kepatutan untuk dihukum. Ya.
Walaysa wujudu muwatinin fi mujtama'in yaqumu ala syarikah wan nahab. Bukan keberadaan warga di masyarakat yang melakukan pencurian, wan nahab, perampokan, wa tatalluk lil kasbi, dan mencari rizki bisa taturuk dengan cara apapun. Kalau masyarakatnya sulit mencari rezeki, ya, mencari nafkah, banyak yang lapar, banyak yang nganggur. Kemudian ini kan seharusnya justru pemerintah itu bukannya menerapkan hukuman potong tangan. Bagaimana orang tidak menjadi miskin, tidak menjadi lapar. Kayak Umar tadi kan, ketika mengetahui ada orang mencuri karena lapar, ya dia nggak nyuri, justru malah dikasih. Dia merasa dosa, Umar sebagai khalifah. Oh, ada rakyatku sampai mencuri gara-gara tidak makan, gitu kan? Anak bininya susah. Nah itu loh. Falju'u, rasa lapar itu maniun, penghalang min tatbiqil haddi, dari pelaksanaan hukuman potong tangan. Oke. Kita selesaikan aja nih, tinggal 2 ini. Wa inna taswiro ayya da'watin linnasi, dan sungguhnya konsepsi seruan kepada manusia ala annaha tu'aqabu wa tuhaddidu, bahwasanya mereka itu bahwasanya dakwah itu tu'akibu, menghukum, atau tuhadidu, mengancam, lahya dakwatun mungfiratun, itu adalah dakwah yang dijauhi, la tungtasyaru, yang tidak akan tersebar, illa bainas sobiyat, illa bainas sobiyati wal murahikin, kecuali di antara anak-anak kecil dan para remaja. Dakwah yang isinya menghukum, menakut-nakuti, itu dakwah yang dibenci masyarakat. Kalaupun itu dakwah tersebar, penyebarannya hanya di antara anak kecil dan remaja. Nakut-nakutin. Sholat lo ya, kalau nggak sholat nanti masuk neraka. Saya gitu. Oke lah ya. Tapi kemudian hal-hal yang hanya ditakut-takuti gitulah ya. Itu tuh anak-anak. Maksudnya apa? Dakwah itu seharusnya menimbulkan kesadaran, bukan menimbulkan ketakutan. Kenapa? Kalau kita misalnya di pesantren lah, kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Kita sholat gara-gara takut, itu nanti nggak sholat. Iya kan? Ya karena tadi bukan suatu hal yang kita sadari bahwa ini kita butuh dan seterusnya. Nah, sebaliknya kalau itu tumbuh dari kesadaran, ya pasti akan dilakukan. Oke. Amal akhta'u an-natijatu an tahlilis siyasi, sesungguhnya kekeliruan yang muncul dari analisis politik lil mauqif, bagi sikap terhadap tradisi barat atau realitas, faya laisat ahta'un jauhariyatun, itu bukan kekeliruan yang substansial. Qad yaqa'u fiha ayutang dimin, telah terjadi di dalamnya suatu sistematisasi atau organisasi. Wahia fi ma'domiha, kekeliruan itu pada umumnya ahtoun, kekeliruan natijatun anil mangduril fikri lil jamaah, karena pandangan pemikiran tentang kelompok masyarakat. Wa antakwiniha al fikri wad-dini, dan dari formasi pemikiran religius. Fahiya laisat ahtoun min haitsul mabda, itu bukan kekeliruan yang prinsipil. Walakinnahu faqat su'ut tasarrufi min haitsul mumarasah, itu hanyalah kurang bagus dalam praktek. Ini Hanafi membahas soal analisis sosial tentang sikap mana yang perlu dipilih. Itu kadang ada yang keliru, ada yang lebih mengutamakan pada tradisi, ada yang barat atau ke realitas. Itu menurut Hanafi yang keliru bukan di prinsip ya. Kelirunya hanya di praktek saja. Intinya analisis politik itu bisa keliru ya.
Kelirunya kerap kali hanya di sisi praktek saja. Sejauh analisisnya punya basic yang kuat ya. Ini Hanafi tidak begitu jelas di sini. Tapi kalau mau diperjelas adalah begini. Analisis politik itu mungkin benar, mungkin keliru. Dia keliru kalau apa? Kalau dia kalau keliru itu bisa jadi kelirunya karena prinsipil atau tidak prinsipil. Kalau dia punya fondasi yang kuat, maka kekeliruannya tidak prinsipil. Tapi kalau dari dasarnya sudah keliru, ya itu bukan lagi perkara yang praktek ya, tapi perkara yang prinsipil kelirunya, semacam itu. Oke, malam ini sampai situ saja. Selanjutnya kita membahas soal taghyir di wasitoh al-jadid, perubahan dengan sarana yang baru. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.